Udah gerimis coy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel YouTube gue. Dan hari ini tuh hari Kamis ya kalau nggak salah. Hari Kamis tanggal 3. Dan besok tuh Jumat tanggal 4 ya. Berarti 4 itu tanggal merah teman-teman. Jadi hari ini hari kerja terakhir sebelum long weekend. Cuma ini tumben banget nih Surabaya nih, hujan begini pagi-pagi gini, hujan gerimis sih, gak hujan ya. Mudah-mudahan sih sampai Ahmad Yani terang nanti. Gue udah mau pakai mantel nih tadi, cuma kayaknya sih nggak terlalu deras dan gue ngeliat cenderung terang sebelah utara, makanya gue tunda aja, nanti aja pakai mantelnya kalau emang tambah deres. Kita ambil kiri sini aja deh. Oh, ya Allah, ini gara-gara bis pada berhenti, nggak terangan. Kenapa ya macet loh? Karena long weekend apa ya? Gue coba lewat dalam aja deh. Gue takutnya di Waru juga padet. Jadi lewat sini tuh jalan pintas teman-teman. Kalau dari arah selatan ya, dari Medaeng gitu, dari Waru itu kalau mau ke arah Ahmad Yani kan biasanya kan lewat itu ya, lewat jalan yang Sidoarjo Surabaya, lewat underpass itu loh, flyover, bukan underpass, flyover, kolong flyover itu. Nah cuma di sana tuh suka macet teman-teman. Lewat Waru itu suka macet nih ya. Ini kita lewat dalam terminal, nanti masuk ke kolong-kolong gitu deh, ikutin aja jalannya. Tapi ini bukan jalan ilegal ya, emang ini jalan legal, cuma ya sempit aja. Nah, sampai sini ternyata mikrofon gua mati, guys. Jadi ya udahlah ya, kita dubbing aja. Ya, namanya juga pakai mikrofon wireless yang bergantung sama baterai, dan ternyata gua lupa ngecas, makanya habis. Oke guys, jadi intinya di video ini tuh gua mau nunjukin ke kalian gimana sih pengalaman menggunakan DJI Osmo Action 5 Pro di tahun 2026. Ya, kita tahu kamera ini tuh sudah keluar sejak 2024 kalau nggak salah. Dan DJI sendiri sudah mengeluarkan produk terbarunya, yaitu DJI Osmo Action 6. Tapi menurut pribadi, gua merasa kamera ini masih sangat layak buat digunakan mungkin sampai beberapa tahun ke depan. Kalian juga bisa lihat sendiri gimana kualitasnya dan durability-nya, yang mana gua tidak pernah mengalami kendala apapun di kamera ini. Gua tidak pernah mengalami overheat, memori penuh, ataupun ya kendala-kendala untuk produksi lainnya. Sekaligus di video ini juga gua mau kasih tahu ke kalian kalau nanti malam di hari yang sama gua akan balik lagi ke terminal ini lewat jalan ini lagi, karena gua akan berangkat ke Jakarta. Dan gua akan menggunakan bus yang tiketnya gua beli melalui aplikasi Redbus. Jadi buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, nanti ikutin terus videonya. Yang pasti akan gua buatkan video terpisah ya guys ya. Jadi jangan lupa subscribe makanya, oke? Balik lagi ke kamera. Iya, jadi settingan yang paling sering gua gunain itu di resolusi 2,5K atau di 2566 kali 1440. Dan FPS yang biasa gua pakai itu di 50 fps. Sementara untuk shutter speednya 2 kali fps alias 1/100. Nah, karena shutternya lambat, otomatis biasanya gua menggunakan ND filter untuk mengurangi density atau sinar matahari yang masuk ke dalam kamera. Dan beberapa hal yang gue suka dari kamera ini diantaranya yaitu baterainya awet. Gue bisa melakukan perekaman nonstop di lebih dari 2 jam, bahkan mungkin bisa sampai 3 jam.
Yang kedua yang gua suka dari kamera ini yaitu waterproof alias anti air, dan dia dari lahir udah bisa diajak nyelam sedalam 20 meter guys. Jadi kalau cuma ngerekam sambil hujan badai aja mah kita libas lah ya. Yang ketiga yaitu soal bobotnya, karena dia termasuk lebih ringan dibanding rivalnya yaitu Insta360 S Pro 2, dan jadinya kalau buat motovlog menurut gua akan lebih ringkas, lebih nyaman di helm. Yang keempat sekaligus menjadi yang terakhir yaitu masalah overheat, dimana kalau di GoPro itu banyak banget pengguna GoPro yang suka ngeluhin kameranya itu overheat sampai nggak bisa dipakai buat ngerekam. Nah di DJI Osmo Acer 5 Pro ini gua tidak pernah ngalamin hal itu sama sekali. Mungkin segitu aja ya guys ya, buat kalian yang mau beli kamera ini di tahun 2026 ini, gua rasa nggak usah pikir panjang, langsung aja beli. Apalagi di tahun ini harganya sudah pasti jauh di bawah harga waktu dia launching. Ya mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian punya pertanyaan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.